Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan PowerPoint saya. Tanpa pertolongannya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Rabbir syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Suci Wulan Cayani, program studi PIAWUD, semester 5. Judul tugas saya, perkembangan membaca dan program pintar membaca Al-Quran. Di sini harus kita ketahui jenis strategi pembelajaran. Strategi dedukatif, materi atau bahan pembelajaran diolah dari yang umum ke yang bersifat khusus, atau bagian-bagian itu dapat berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri. Ada pula strategi indukatif. Dengan strategi indukatif, materi itu bahan pembelajaran diolah mulai dari khusus ke yang umum, generalisasi atau umum. Ada pula strategi ekspositorik. Dengan strategi ekspositorik, guru yang mencari dan mengelola bahan pembelajaran yang kemudian menyampaikannya kepada siswa. Strategi ekspositorik dapat digunakan dalam mengajarkan berbagai pemateri pembelajaran kecuali yang sifatnya pemecahan masalah. Ada pula strategi heuristis. Heuristis, bahan atau materi pembelajaran diolah oleh siswa. Siswa yang aktif mencari dan mengelola bahan atau materi pembelajaran. Guru sebagai fasilitator untuk memberikan. Ada pula pembelajaran membaca Al-Quran. Pembelajaran membaca Al-Quran anak usia dini. Pembelajaran berasal dari kata ajar, kemudian mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Pembelajaran pun berarti proses mengajar sehingga peserta didik mau belajar. Istilah pembelajaran termasuk istilah baru yang menggambarkan kegiatan guru dan siswa. Dahulu kegiatan guru dan siswa di dalam kelas disebut dengan proses belajar mengajar dan pengajaran. Proses mengenalkan membaca Al-Quran dasar pada anak. Prinsipnya tidaklah berbeda dengan mengenalkan membaca huruf Latin. Hal ini karena membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata. Al-Quran terdiri atas surah-surah yang tertera di dalamnya merupakan rangkaian jumlah isim, fi'il, huruf. Rangkaian jumlah tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang dikenal dengan huruf Arab dan huruf hijaiyah. Di sini ada tahap perkembangan bahasa, tahap pralinguistik, usia 0 sampai 3 bulan, bunyinya di dalam berasal dari tenggorokan. Usia 3 sampai 12 bulan banyak memakai bibir dan langit-langit. Contohnya ma, da, ba. Tahap protolinguistik, usia 12 sampai 2 tahun. 12 bulan sampai 2 tahun anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata. Kosakatanya dapat membaca 2000 atau 3000 kata. Tahap linguistik, usia 2 sampai 6 tahun atau lebih. Pada tahap ini mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3000 buah. Di sini ada metode membaca Al-Quran, metode abjadiyah. Yang pertama, mula-mula diajarkan huruf-huruf hijaiyah menurut tertib kaidah Baghdadiyah. Kemudian diajarkan tanda-tanda bacaan, harokat, panjang artinya, sekaligus dengan bunyi bacaannya. Setelah anak mempelajari huruf hijaiyah seperti itu, barulah diajarkan kepada anak Al-Quran juz amma, dimulai dengan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Dan boleh bunda-bunda yang lain, surat-surat apa aja. Setelah sampai pada surat Ad-Duha, maka dimulai membaca Al-Quran mulai dari juz pertama sampai tamat. Metode Iqra di zaman sekarang ini sangat digemari. Metode ini dicetuskan oleh Ashad Humam
sebagai pengarang metode membaca Al-Quran yang sangat berhasil dengan melahirkan 6 jilid Al-Quran lengkap dengan tajwid dan surat pendek. Di sini ada teman saya yang bertanya, bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan dalam mengajarkan membaca Al-Quran khususnya anak usia dini? Ya, saya akan menjawabnya. Sebelum mengajarkan Al-Quran pada anak, sebaiknya kita menggunakan media seperti radio kecil dan dibunyikan lantunan bacaan surat-surat pendek. Dengan mendengarkan, anak dapat mengikuti setiap bacaan dan dilanjut dengan memperkenalkan huruf-huruf hijaiyahnya. Ada pula pertanyaan dari teman saya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan membaca pada anak? Iya, faktor fisiologis. Hal ini berkaitan dengan fisik anak, dikarenakan belum berkembangnya kemampuan dalam membedakan simbol huruf A, B, D, G, dan P. Dan pertanyaan selanjutnya, apa urgensi belajar dan mengajar Al-Quran bagi anak usia dini? Oke, begitu penting mengajarkan Al-Quran untuk anak, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup anak, bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan Islam dan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam, karena setiap orang tua menginginkan anak yang soleh dan soleha. Jadi penting sekali kita mengajarkan anak memahami Al-Quran. Baiklah, dari pemaparan saya tadi, apabila ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.